Halo, selamat sore adik-adik semuanya. Selamat sore, Pak. Ya, suara saya kedengaran jelas? Jelas, Pak. Baik ya, tidak kecil, pas suaranya tidak terlalu, maksudnya jelas ya? Jelas, Pak. Pas. Baik, baik, oke. Oke. Kalau misalnya ada kendala pada suara saya tidak kedengaran atau apa, tolong disampaikan di chat box ya. Baik, kita tipe data ya, dan tipe data ini adalah topik yang luas adik-adik yang kemungkinan dibagi dalam 1-2 sesi ke depan ya, termasuk materi-materi setelah Meet kita masih membahas sedikit tentang implementasi tipe data atau tipe data yang bisa dibuat oleh user ya. Nah, tipe data sebagaimana halnya topik lain dalam mata kuliah konsep bahasa, ini memang mengharuskan kita untuk memahami secara umum berbagai bahasa secara umum ya, dan alasan-alasan dibalik desain tersebut termasuk dari sisi teoritis ataupun dari sisi praktikalnya. Sebagai contoh ya, sebelum memulai saya ingin tanya ke adik-adik dulu, tipe data yang adik-adik tahu itu apa saja contohnya? Tipe apa saja? Integer. Bagaimana integer? Char. Char. Ada lagi? Float. Float, Iya. oke. Apalagi? Boolean. Ya? Boolean. Boolean, oke, baik. Ada lagi? Oke, nah berbagai contoh tadi yang disebutkan ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah apa guna dari tipe data tersebut? Apakah ada yang bisa memberikan pendapat? Apa guna dari disediakannya tipe data? Menurut saya, mengidentifikasi dia jenisnya masuk mana, kayak maksudnya membedakan jenisnya. Kalau int kan buat angka, kalau char tuh buat huruf gitu-gitu. Baik, Tiara. Baik. Ya, jawaban yang bagus. Ada pendapat lain? Baik ya, jadi menurut pendapat Tiara, untuk membedakan nilai ini masuk ke mana. Jadi misalnya integer untuk bilangan dan char untuk huruf dan sebagainya. Baik. Nah, mari kita berangkat dari sana ya. Pada dasarnya kalau kita gunakan sebuah bahasa dengan yang mengenal tipe ya, artinya banyak sekali bahasa demikian. Kemudian kita mengassign sebuah nilai ke sebuah variabel dan dengan adanya tipe berarti seperti yang tadi Tiara sebutkan, kalau kita gunakan bilangan maka kita simpan di variabel yang bertipe integer misalnya. Nah, jadi sebagian dari adanya tipe adalah untuk menentukan nilai apa yang bisa diterima oleh sebuah variabel dan operasi apa saja yang bisa didukung oleh si tipe tersebut ya. Karena misalnya integer bisa dipangkatkan dengan integer lain tapi string tidak bisa dipangkatkan dengan string misalnya. Ya, jadi ada semacam mekanisme bahwa tipe ini punya properti apa saja, operasi apa saja yang bisa diterapkan ke dia dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat misalnya Python ya, seperti biasa beberapa bahasa populer akan kita gunakan
kalau kita tulis A di sini, ya, kita tidak pernah bilang tipenya apa. Ya, maaf saya belum share screen, sebentar ya. Baik, oke, harusnya sudah kelihatan ya. Kalau kita buat program dengan, apakah screen saya kelihatan adik-adik? Baik, baik. Nah, A di sini kalau kita berikan nilai 1 misalnya, maka tanpa kita sebutkan tipenya apa, kita tahu bahwa ini bernilai 1 dan interpreter Python tahu bahwa ini adalah sebuah integer. Ya. Tapi bagaimana dengan C? Ya. Seperti yang adik-adik lihat di sini, kita punya variabel A, tapi dengan tipe integer, dan kita assign nilai 1 ke variabel tersebut. Kalau kita cetak, jalankan kompilasi dan cetak 1 ke layar, itu yang kita dapatkan. Ya, nah ini jelas masing-masing punya integer, tapi yang satu harus dideklarasikan, ya, yang satunya lagi secara otomatis bertipe sesuai dengan nilai yang di-assign ke dia, ya. Nah, tapi assign ataupun maksud saya diberikan tipenya ataupun tidak, yang kita tahu adalah bahwa dalam hal ini A di Python dan A di C, dua-duanya adalah integer. Ya. Hanya bedanya adalah A di sini bisa dengan gampang berubah menjadi string setelah kita berikan nilai string, begitu saja. Ya. Nah, pada dasarnya studi tentang tipe itu sedikit banyak akan membahas tentang static typing dan dynamic typing. Ya, static typing pada dasarnya diartikan secara sederhana tipe diketahui pada saat kompilasi. Pada saat kompilasi program ini dilakukan, compiler tahu bahwa A ini adalah sebuah integer karena kita kasih tahu. Ya. Jadi kompilasi tidak ada kendala. Nah, sementara di Python, karena dynamic typing, maka A ini tidak pernah diketahui sampai ketemu A diberikan nilai. Ya. Nah, kita tidak akan membahas tentang static versus dynamic saat ini di sesi ini. Ya, tapi adik-adik perlu paham bahwa walaupun tidak dideklarasikan seperti ini, tipenya apa, interpreter akan tetap tahu bahwa ini ada tipenya. Sehingga interpreter bisa memberikan keputusan operasi apa saja yang disupport ketika A ini sekarang bertipe string. Kalau A ini bertipe integer, maka juga interpreter akan kasih lihat bahwa apa yang disupport untuk A itu berbeda ketika A ini adalah string ataupun A ini adalah sebuah integer. Ya, demikian juga operasi apa yang bisa diterapkan. Misalnya kalau ini adalah integer, ya, maka ini tentu biasa 1/10 misalnya. Ya. Tapi kalau A ini sekarang bernilai halo, si pemangkatan ini kan gagal karena tidak terdefinisi string dipangkatkan itu seperti apa di Python, ya. Tapi Python cukup longgar dalam artian dia mengizinkan perkalian antara string dan bilangan, ya. Demikian juga dengan bilangan dan string, ya. Jadi sebuah tipe selain si interpreter tahu bahwa ini bisa menampung nilai apa, seperti yang tadi Tiara sebutkan, interpreter atau compiler juga perlu tahu operasi apa saja yang bisa diperkenankan terhadap tipe tersebut. Ya. Oke. Nah, apakah sampai di sini ada pertanyaan?
Apakah suara saya masih cukup jelas adik-adik? Masih, Pak. Masih. Baik, baik. Ya. Oke, mari kita lihat slide presentasi hari ini ya. Ya. Oh iya, satu lagi. Sebelum kita ke sana, tadi kita bilang bahwa perkalian string boleh, tapi pemangkatan string tidak boleh. Ya. Ketika adik-adik berbicara dari sisi perancangan sebuah bahasa, secara semantik kita ingin kasih tahu si pengguna bahasa bahwa oke, string kita boleh kalikan dengan pemahaman bahwa string ini akan diulang begitu. Ya, maka kita anggap perkalian ya. Tapi string ini tidak bisa dipangkatkan karena tidak ada semantik yang secara jelas memberitahukan ke user bahwa ini maksudnya apa, pemangkatan string. Ketika adik-adik bertugas merancang sebuah bahasa, selama adik-adik bisa menjelaskan semantiknya apa untuk sebuah operator ataupun sebuah operasi, tentu oke-oke saja saya pikir ya. Ya walaupun melenceng terlalu jauh juga kasihan pengguna bahasa nanti kok ini kok nggak jelas banget gitu. Ya. Tapi perkalian string sekarang cukup umum ya. Saya di Singkong juga mengizinkan perkalian string. Ya. Misalnya halo dikali 100 segini misalnya. Ini juga perkalian string ya, string yang sangat panjang. Halo dikali 1 juta, berarti ada 1 juta halo gitu. Terus mari kita lihat slide presentasi kita hari ini. Tipe data ya. Ini ada berapa slide? Ada 20-an slide. Baik. Oke. Tipe data pada dasarnya selain menampung nilai adalah predefined operation yang disupport oleh si objek yang memiliki tipe tersebut ya. Jadi tadi kita sudah lihat di Python bahwa ya kalau integer kali integer boleh, pangkat integer boleh, tapi string kali integer masih diizinkan, tapi pemangkatan tidak lagi diizinkan. Karena mungkin semantiknya tidak jelas. Apa artinya string pangkat bilangan begitu. Ya. Terus kemudian sempat kita singgung sekilas bahwa perancangan bahasa ini memicu sedikit banyak ada isu terkait dengan pertama selain data apa saja yang disupport, tipe data apa saja yang disupport. Setelah itu kita akan bicara soal operasi apa saja yang kita izinkan dan bagaimana cara mereka diterapkan ya. Artinya pengulangan string, anggap bahwa kita merancang sebuah bahasa yang mengizinkan perulangan string. Lalu bagaimana mereka dispesifikasikan? Bagaimana pengulangan dispesifikasikan? Apakah dengan tadi di Python seperti dengan perkalian atau di Singkong dengan perkalian ataukah dengan cara lain? Nah, ini adalah sebuah desain isu yang harus diselesaikan oleh si perancang bahasa ya. Terus tadi adik-adik sudah menyebut aneka tipe, misalnya integer, char, boolean dan sebagainya. Ya. Kita sebut sebuah tipe primitif kalau kalau variabel atau tipe tersebut itu menampung nilai apa adanya ya. Jadi misalnya satu tidak ada properti lain selain satu tersebut, maka kita bisa anggap satu itu sebagai primitif ya. Nah, kemudian true false ini ya mungkin primitif juga, tapi nanti kita akan lihat bahwa true false ini sesuatu yang bisa diwakili juga dengan 0 dan 1 kan ya. Artinya primitif juga. Char mungkin primitif juga ya. Tapi bagaimana dengan string? String kita punya sesi hari ini beberapa slide hanya membahas tentang string ya. Artinya sebagian bahasa menganggap string bukan primitif. Ya, sebagian bahasa menganggap string adalah sesuatu yang tak terlepaskan dari inti bahasanya. Tapi dari sisi pandang bahasa-bahasa tertentu, string bukanlah sesuatu yang disediakan tanpa susah payah begitu ya. Oke. Dan kadang-kadang data
tipe data primitif ini juga merefleksikan hardware dalam artian begini. Nilai 1 misalnya, nilai 1, angka 1 ya, dan kita tampung dalam sebuah tipe integer misalnya, mungkin akan bisa di mapping dengan sangat nyaman ke prosesor ya. 1 ini sebuah bilangan yang sederhana ya. Dan ini bisa di map apa adanya dan mungkin sangat efisien sekali ya. Jadi sebenarnya perwakilan dari hardware cuman diabstraksi oleh bahasa begitu. Ya. Nah, si compilernya itu bisa melakukan sebuah optimisasi yang luar biasa ketika dia ketemu sebuah konstanta dengan nilai 1 misalnya, atau 10, atau 2, atau 5, sesuatu dalam batasan ukuran bit ya, yang bisa di map langsung ke hardware. Ya. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat, ini adik-adik lahirnya rata-rata tahun berapa? 2001, Pak. Oke, berarti kurang lebih sama ya, ini semuanya ya. 2001 berarti tidak mengalami mungkin di mana prosesor komputer itu tidak bisa memproses bilangan yang lebih rumit selain bilangan bulat misalnya. Ya, tahun 70-an, 80-an masih umum dan sehingga operasi pada tipe ini masalahnya, tipe ini kan disediakan oleh sebuah bahasa untuk memodelkan dunia nyata. Jadi programmer membuat program pada akhirnya adalah untuk solve permasalahan. Ya, dan untuk solve permasalahan pada dunia nyata, program itu akan dirancang sedekat mungkin bisa memodelkan dunia nyata. Ya. Dan ketika dunia nyata terdapat bilangan 1, 2, 3, 4, 5, maka pemodelan ini harus bisa juga dilakukan oleh si program. Ya. Ketika ada nama orang, misalnya PPTI misalnya, maka ini harus bisa juga dimodelkan oleh si program, misalnya dengan tipe data string ya. Tapi bilangan pecahan tidak sesederhana yang kita rasakan sekarang. Ada masa ketika ini tidak bisa direpresentasikan apa adanya via mapping langsung ke hardware ya. Dan itu mesti diemulasikan. Tapi tentu kita tidak lagi berada di masa-masa tersebut ya. Komputer sekarang sangat canggih sekali. Ini penjelasan nomor 4. Nah, terus kemudian tipe-tipe data primitif yang disebut di sini, ya tidak semua bahasa mendukung apa adanya yang seperti halnya disebut ya. Sebagai contoh, integer tentu banyak sekali bahasa yang mendukung integer. Ya, apalagi kalau bukan sebuah bilangan sesuatu yang sangat basic, itu akan disupport. Ya. C tentu kita tahu bahwa oke, ada integer gitu. Floating point ya zaman sekarang ya. Python tentu juga ya, A sama dengan 1, A sama dengan 1,1 misalnya ya, floating point. Kemudian kompleks tentu juga Python support, desimal support dengan sedikit usaha. Nah, boolean ini cukup menarik. Tentu nilai yang disupport oleh boolean adik-adik pahami adalah true dan false begitu. Iya ya, betul ya. Suara saya masih kedengaran? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Cukup jelas ya masih ya. Oke, baik. Tapi Python itu tidak mendukung true dan false sejak versi 23. Sampai versi 23. Artinya Python 23 itu datang dengan tipe data boolean. Ya, sebagaimana kita tahu Python 23 ini dirilis tahun 2003 ya. Sementara Python sendiri itu dirilis tahun 91. Artinya butuh 12 tahun sampai boolean ini nongol. Ya. Tentu kita bisa bayangkan bedakan dengan misalnya Pascal yang sudah hadir sejak tahun 70-an ya, dan sudah ada boolean juga ya. Jadi bagaimana mungkin sebuah tipe yang sudah ada sejak zaman dahulu kala ya, rupanya tidak diadopsi oleh Python di tahun 91 ketika pertama kali dirilis. Dan kemudian disediakan tahun 2003, 12 tahun setelah dirilis pertama kali.
seberapa susah sebenarnya mengimplementasikan sebuah boolean? Nah, kita melihat bahwa dalam konteks desain bahasa tidak ada sebuah keharusan kita harus sediakan boolean, karena boolean bisa direpresentasikan dengan 0 dan 1 integer. Ya. Apakah harus ada boolean? Tidak. Python sudah membuktikan bahwa butuh 12 tahun baru dianggap penting boolean. Ya. Tergantung konteksnya, tergantung bahasa ini untuk kebutuhan apa. Kita mungkin tidak perlu sediakan boolean. Tapi bahwa ini masuk dalam slide presentasi hari ini sebagai primitive data types, ini adalah oke-oke saja, kita pahami secara umum. Ya. Tapi adik-adik tentu bisa menyebutkan nanti ketika ditanya bahwa oh Python tidak anggap ini terlalu penting di awal karena butuh 12 tahun sampai boolean ini disediakan di versi 23. Versi awal tidak ada boolean. Lalu bagaimana boolean diemulasikan dengan 0 dan 1 integer misalnya. Ya, terserah mau dengan 10 dan 20 juga terserah, yang penting yes true bisa direpresentasikan. True false bisa direpresentasikan. Ya. Kemudian karakter ya rata-rata bahasa support ya. Tapi sebagai contoh misalnya ketika singkong didesain, ya saya berpikir bahwa saya tidak memisahkan antara integer dan floating point. Artinya 1, 2, 3, 4 tipenya adalah number. Ya, sebagaimana adik-adik bisa lihat di sebelah kanan ataupun di sini number. Ya. Dan A sama dengan 1.234 ini juga number. Ya, sama saja dengan 1234 atau 1,234 ya. Ya, jadi dua-duanya adalah number. Ya, tergantung kebutuhan adik-adik seperti apa. Poin-poin di sini di ini perlu, bisa saja boolean tidak termasuk, bisa saja desimal nggak termasuk, ya apapun yang dipandang dari sisi perancang bahasa penting. Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Apakah suara saya masih jelas? Suaranya agak putus-putus, Pak. Tadi agak putus-putus, Pak. Yang Oke, sekarang sudah mending ya. Sekarang sudah mending lagi ya. Yeah. Iya. Oke. Jadi Pak, putus-putus. apakah sebuah keharusan putus lagi sebentar ya? Ya. Tes bagaimana sekarang suaranya? Jelas, Pak. Jelas ya, lebih jelas. Oke, baik. Ya, jadi saya kembali mengulangi yang tadi mungkin agak terhambat, bahwa apakah ini harus disupport oleh semua bahasa? Tidak. Ya, beberapa bahasa bisa digabungkan, beberapa bahasa bisa meniadakan tipe dasar ini, ya. Dan beberapa bahasa mungkin menambahkan beberapa tipe menjadi tipe data bawaan, ya. Tipe data yang mendasar. Baik, sekarang kita ke slide berikutnya. Karakter string ini menjadi spesial karena kita melihat ke share screen, Pak. Oh ya, maaf. Oke, maaf. Ya. Oke, saya share screen lagi. Nah, tipe string ini menjadi spesial karena memang kalau kita memandang pada bahasa C, string ini memang sungguh spesial ya, dan sungguh membuat banyak kepala yang sakit gara-gara pengolahan string yang tidak dilakukan dengan benar ya, sehingga program menjadi crash dan sebagainya. Ya. Tapi apa sih yang sesungguhnya spesial dengan ini? Ya, mari kita lihat. Pertanyaan pertama dalam slide ini adalah apakah ini atau ini merupakan array. Primitif berarti kita support apa adanya, kita anggap ini bagian tak terpisahkan dari bahasa yang kita menganggap nilai string adalah representasi apa adanya dari value string tersebut. Ya. Tapi kalau kita mau lebih efisien, misalnya kita bisa saja menganggap bahwa ini adalah array saja, array of character.
ya. Terus urusan bagaimana pengolahannya ya tergantung kita melihat apakah ini tipe bawaan yang kita prioritaskan atau ini adalah sebuah array biasa yang biarkan programmer untuk mengolah sendiri. Ya. Mari kita lihat contoh di sini, ya. Contohnya sudah disiapkan sebelumnya. Ya. Kalau kita lihat program ini, sebentar saya ubah dikit. Adik-adik bisa lihat kalau kita jalankan ini tentu program biasa, adik-adik bisa melihat pertama saya punya dua variabel karakter array ya. Saya minta 30 karakter di sini dan saya kosongkan ya. Ini kita karena ini adalah block level S-nya dan ini non static sehingga bisa definisi dan saya nolkan kecuali S ini global atau S ini statik ya. Baik. Nah, tapi kita setidaknya kita sudah Suaranya 30 isi dengan 0 semua. Baik, sebentar ya. Iya. Tes. Tes. Masuk, Pak. Cukup jelas atau putus-putus suaranya? Sebentar ya. Tes. Tes. Masuk, Pak. Masuk ya. Sejauh ini masih kedengaran baik? Masih, Pak. Oke, saya kembali share screen lagi. Ya. Nah, kalau dilihat di sini, ini adalah sebuah program yang biasa kita punya variabel S, array of character, kita minta 30 karakter dan kita nulkan semua karena S ini berada pada block level fungsi tidak statik sehingga kita tidak mau diisi dengan sampah. Ya, kalau ini global ditaruh di luar fungsi main atau dia nol. Nah, setelah kita punya S30, kita mulai mengisi indeksnya 0, kita isi H, 1 kita isi E, sampai hello kita miliki, dan kita tampilkan berikut panjangnya. Ya. Nah, kalau kita lihat ini muncul hello, diikuti dengan panjangnya 5, ini jelas, sesuatu yang kita bisa pahami. Tapi kalau saya ubah di sini, saya taruh 0 di indeks ke 1, ya, dari 0 dan 1 saya taruh di 1. Kalau saya jalankan, maka panjang string ini menjadi 1, ya, H. Stringnya adalah H dan panjangnya adalah 1 karakter. Ya. Ini berarti walaupun kita punya 30 dan kita sudah isi 4, 0 sampai 4, 5 karakter, ketika karakter kedua, indeks pertama kita berikan 0, maka string kita menjadi sependek sebelum 0, yaitu H dengan panjang adalah 1. Ya. Karena bisi string adalah sesuatu yang diterminasi dengan 0 karakter. Ya. Demikian juga contohnya kalau kita ini tetap E, ya. Kemudian di sini kita masih punya hak ya 10 karena kita minta 30, X begini.
Maka kalau adik-adik lihat, kita jalankan, string kita tetap hello dengan panjang 5, yang ke-10 ini nggak dianggap, karena pada indeks ke-5 ini sudah diisi dengan 0, ya. Oleh karena itu, ketika kita memahami bahwa string di C adalah sesuatu yang terminate dengan 0 sebagai pembatas, ya berarti kita harus tahu bagaimana pengolahan yang baik. Jangan sampai kita mengakses sesuatu yang tidak seharusnya ya, di C. Ya. Kemudian bagi C berarti ini adalah special kind of array, ya, string. Ya. Kemudian Python tentu beda ya. Python kita mau stringnya begini, mau panjang seperti ini juga tetap diizinkan ya. Tentu tidak terbatas ketika kita menggunakan C misalnya. Ya. Lalu bagaimana kalau kita mencoba melakukan sesuatu yang tadi kita hadapi ya. Misalnya sebentar saya akan buka yang baru saja. Oke. Kita punya string hello seperti tadi ya. Kemudian kita ingin meng-assign yang ke satu dengan, maaf ini tadi S ya, samakan aja. Nah, kita punya S hello, kita ingin mengakses seperti ini ya. Persis contoh di baris ini kalau tadi kita ubah. Oke. Kalau kita jalankan kan H dan panjangnya 1. Nah, ini kita ingin simulasikan di Python. Ini bahkan memicu kegagalan ya, type error, karena string object as hello ini tidak mendukung item assignment ya, indeks seperti ini untuk di-assign. Ya. Jadi bahkan di Python tidak diizinkan, sementara di C sesuatu yang mengakibatkan string kita hanya berisi H. Karena di C ini adalah special kind of array ya. Array biasa saja ya, yang kemudian ditandai akhir dari sebuah string adalah karakter 0 ya. Oke, seperti ini. Ini adalah masalah design issue ya. Lalu kenapa ya? Kenapa harus demikian? Ya karena pada zamannya ya masalah memori menjadi sangat penting ya. Komputer tidak canggih sekali seperti halnya sekarang, memori sangat terbatas dan C dirancang untuk mementingkan performance ya. Oleh karena itu sampai sekarang pun ya 50 tahun lebih setelah C lahir pun misalnya ya 50 tahunan setelah C lahir pun tetap saja orang masih menggunakan C ya, dan tidak pernah turun dari 3 atau 4 besar perangkat bahasa pemrograman yang paling populer ya, terlepas dari seberapa sulit operasi string di C begitu, karena memang penggunaannya juga jelas, performance-nya juga bagus, dan ketika adik-adik menulis program untuk perangkat yang super kecil yang terbatas, embedded misalnya, maka ini juga sangat penting ya, masalah performance ya. Ya. Kemudian berikutnya, operasi apa saja sih yang didukung pada tipe data karakter string ya? Assignment jelas, copying ini mungkin menjadi sesuatu yang tidak terlalu kendala di bahasa-bahasa yang stringnya mudah. Tapi di C ini satu hal tersendiri ya, comparisonnya apa yang mau di-compare? Stringnya sama dengan kah, besar sama dengan, itu maksudnya apa? Ini secara semantik kita perlu bahas. Ya, concatenation ya, penggabungan string, substring dan pattern matching misalnya di regular expression. Ini adalah sesuatu yang apa saja sih yang string support begitu. Tentu bahasa-bahasa modern jauh dari ini, tapi secara umum slide presentasi kita membahas contoh-contoh demikian. Ya, sekarang mari kita lihat. Mari kita lihat di Python. Kalau saya punya string hello seperti ini, ya, saya bersihkan layarnya supaya jelas. Misalnya string hello seperti ini. Kita tentu tahu bahwa maaf ya, ini saya kasih. Kalau saya punya string seperti ini, kita tahu bahwa di sesi lalu kita membahas tentang alamat memori si A. Alamatnya demikian, oke?
Oke, lalu kemudian saya punya B hello di sini, ya. Alamat dari B seperti yang kita sudah lihat di sesi lalu sama saja karena interpreter Python akan lihat ini ada hello, lalu ada dua name A dan B, masing-masing poin ke benda yang sama, maka alamatnya sama. Lalu kita punya C juga hello. ID dari C tentu seperti yang kita duga sama. Lalu bagaimana dengan D? D adalah A diambil semua isinya dari ujung ke ujung. D juga hello. Dan alamat D adalah sama juga rupanya. Ya. Lalu bagaimana dengan E? E misalnya adalah D ditambah atau A ditambah string kosong. Ya. Sehingga E tetap hello. Alamat E sekarang di mana? Oke, sama juga rupanya, sangat efisien berarti ya. Nah, bagaimana dengan F sekarang? A plus string lain ya, string dengan satu spasi. F sekarang bernilai hello plus spasi dan alamatnya adalah tentu sudah berbeda. Lalu sekarang saya punya G yang merupakan F di strip semua spasi kiri kanannya. Ya, lalu kalau kita lihat G ini sekarang adalah hello, tapi alamat G bagaimana? Oke, alamat G sekarang berbeda ya dari hello lainnya ya. Jadi ketika belum ada operasi, hello ini tetap alamatnya sama karena mereka merujuk pada hello yang sama ya. Bahkan nah, ketika kita mulai menambahkan dengan spasi, bahkan dengan string kosong pun alamatnya masih sama saja. Waktu kita menambahkan dengan spasi, maka ini merupakan string berbeda, sehingga alamatnya menjadi berbeda. Bahkan setelah kita kembalikan pun hello spasi ini, ya kita sekarang mendapatkan hello dengan alamat yang berbeda dibanding hello original, walaupun dia sama-sama hello. Ya. Tapi maksud saya gini, adik-adik melihat bahwa hal-hal seperti ini, operasi string di bahasa-bahasa yang menganggap string adalah warga sama dengan integer misalnya, ini sangatlah mudah. Tapi di C, operasi string butuh usaha tersendiri. Ya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah suara saya kedengaran? Masuk, Pak. Baik. Baik ya, semoga adik-adik belum terlalu bosan. Oke, nah panjang string. Panjang string ya, karena string spesial, dianggap spesial di beberapa bahasa, maka tentu panjangnya juga menjadi spesial juga ya. Kita tahu bahwa di C kita sudah mendemonstrasikan dengan contoh ini bahwa special character is used to indicate the end of a string's characters. Menggunakan null kalau di C ya. C tidak memaintain panjangnya string berapa, tapi dijelaskan bahwa panjang itu tergantung kapan saya ketemu null gitu ya. Sementara di Java bagaimana? Nah, sekarang mari kita lihat di Java ya. Kalau saya punya mari kita lihat Java punya kelas string ya. Maka mari kita lihat Java doc string. String punya length. Dan length ini adalah kalau adik-adik lihat dia mengembalikan integer. Ya. Berarti panjang dari string adalah sepanjang semaksimal integer bisa terima. Ya. Nah, integer ini berarti di Java adalah 32 bit. Ya. 32 bit adalah 2 miliar sekian. Ya, adik-adik kalau mau bisa butuh buku Java ada di website saya. Saya menulis satu buku Java. Contoh bukunya ini misalnya. Nah, integer di sini adalah 32 bit atau 2 miliar sekian. 2 miliar sekian ya, sekian 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 ya. Dan kalau kita buat program
Kalau kita jalankan seperti ini, tentu jelas panjangnya 5. Ya, artinya panjang ini terdefinisi ya, bukan dibatasi oleh 0 ya. Jadi di-maintain panjangnya. Nah, tapi kita lihat, berarti kan ketika length ini mengembalikan integer, berarti kita tahu bahwa maksimum panjang string adalah 2 miliar sekian karakter. Ya, tapi apakah kita bisa memiliki string dengan panjang demikian? Mari kita lihat. Pertama-tama saya punya sebuah string builder, B sama dengan ini untuk menampung penambahan string. Kemudian saya cetak pada akhirnya B toString. Oke. Kemudian saya ulang. Karena ini adalah integer, maka saya akan ambil batas maksimumnya. Oke. Kemudian saya akan tambahkan karakter A. Kalau misalnya saya jadikan ini adalah 10 karakter, maka kita coba kompilasi dan jalankan, tidak ada masalah. Ini adalah string A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 karakter. Jadi string dengan panjang 10 karakter yang berisi 10A di dalamnya. Karena kita menambahkan A setiap kali perulangan. Kalau ini adalah maksimum integer, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa length mengembalikan maksimum, maka panjangnya adalah maksimum integer. Coba kita kompilasi. Oke. Kalau adik-adik lihat ya, ini adalah sebuah kesalahan yang terjadi pada saat runtime. Kompilasi berhasil, tapi ketika ini dijalankan, programnya bilang bahwa JVM bilang ini terjadi kesalahan out of memory error. Ya, adik-adik sudah dapat tugas yang di minggu lalu, heap dan stack ya. Nah, dikatakan bahwa ukuran heap-nya terlalu kecil ya. Memori yang kita miliki tidak lagi tersedia di heap. Oleh karena itu, walaupun secara sintaks ini tidak masalah, kompilasi berhasil, tapi dari sisi runtime ini gagal karena terjadi out of memory error. Dan ini terjadi gara-gara kemungkinan kalau kita lihat, ini akan menampung 2 giga lebih, 2 miliar lebih karakter, 2 giga lebih memori yang dibutuhkan, tapi di sini ada builder yang juga akan mungkin membutuhkan memori sekian, jadi kita mungkin butuh 4 gigaan, dan walaupun komputer ini ada 16 giga RAM, tapi heap-nya di set ke JVM mungkin tidak terlalu besar, sehingga terjadilah out of memory error. Ya. Oke, apakah sampai di sini adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Pak, suara saya masih kedengaran? Pak mau tanya Pak. Ya, Kennedy. Kalau misalkan kayak Java yang heap-nya out of memory error itu kita bisa manual nggak digedein heap-nya gitu Pak? Iya, via mekanisme seperti ini. Coba ya. Ya, jadi kita bisa berikan opsi tertentu pada JVM-nya. Baik, apakah itu cukup menjawab, Kennedy? Oh, bisa. Oke Pak, makasih Pak. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan lain? Ya, artinya ketika merancang, oke kita izinkan nih, tapi dalam implementasi, demi alasan tertentu, ya kadang-kadang kompilasi berhasil, tapi menjalankannya butuh treatment khusus karena pertimbangan tersebut. Ya, kembali lagi ke sini. Pak, saya mau tanya, Pak. Baik, ini dengan siapa? Michael Jonathan. Oke, baik. Jadi yang di string builder ini yang sebelum menjadi string ya, Pak? Betul. Itu kalau misalkan append sesuatu, itu nambahnya di memori yang contiguous atau dia nambah memori di heap gitu? Selalu di heap. Jadi kalau pembuatan instance baru itu dilakukan di heap, Mikhail. Jadi bentuknya kayak linked list gitu ya berarti, Pak?
Betul, betul. Jadi tidak contiguous, tidak bersebelahan, tidak, tapi menyebar di mana-mana, tapi tetap di river berikutnya ada di mana begitu. Terus ketika dipanggil toString itu baru jadi contagious itu? Tidak juga, ya, Oh, karena enggak ya? ini tidak juga karena ini string ini sendiri adalah juga di heap, ya, adalah sebuah reference. Oke, Pak. Makasih, Pak. Baik, ya. String di Java pada dasarnya lebih rumit karena ada string internship ya. Sebentar ya, coba. Oke. String di sini ini rumit karena ada konsep string internship di Java yang kalau adik-adik baca ini memberikan bahwa performa akan dibantu dengan adanya internship gitu. Ya, jadi string sendiri sesuatu yang kompleks karena bisa sangat panjang kan stringnya. Kita tidak bisa string itu harus selalu pendek. Nah, kalau ini bisa panjang, maka optimasi menjadi penting dan string internship ini dibantu di Java untuk masalah diantaranya adalah itu. Ya, ya ini adik-adik bisa baca di poin 3.10.5 ya di bab 3 ini untuk terkait dengan bagaimana string bagaimana string literal dikelola di Java virtual di Java bahasa Java. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi sampai di sini? Apakah suara saya masih kedengaran? Tes. Masih, Pak. Baik, screen-nya juga kelihatan dengan baik ya. Oke, saya belum Kenapa? masuk, Pak. Belum masuk saja. Screen. Oh, Ya. oh, sorry. Bentar ya. Oke. Sudah kelihatan sekarang? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya, di heap ya, jelas ya. Baik. Berikutnya. Oke, bagaimana dengan bahasa-bahasa lain? Ya, sekarang sebenarnya susah juga sih kalau kita bicara soal no maksimum ya. Pada dasarnya adik-adik mau beli komputer yang canggih, memori yang sangat gede, kadang dibatasi oleh si bahasanya, kadang dibatasi oleh OS-nya, kadang
dibatasi oleh hardware sendiri dari sisi arsitektur. Ya, artinya mensimulasikan no limit ini memang susah sekali ya. Bagaimana caranya kita bisa mensimulasikan string yang tanpa batas misalnya? Itu kayaknya tidak dimungkinkan secara praktikal, tapi di spek itu oke-oke saja. Ya, di spesifikasi bahasa oke saja. Ya. Kemudian implementasi string, ya kalau kita bicara soal panjang yang dynamic, ya kalau panjang yang statik sih gampang ya. Kalau panjang yang dynamic, bisa saja kita pada akhirnya harus menampung string itu di file misalnya. Ya, misalnya ya. Tapi masalah alokasi, dealokasi ini sesuatu yang memang menjadi tantangan tersendiri ya. Kalau kita mau izinkan sebuah string yang sangat gede sekali gitu ya, kita mungkin bisa menampung string ini di file. Kita bisa menampung string ini di file yang lintas komputer misalnya. Tapi wah, adik-adik bisa bayangkan betapa rumitnya. Ya, ketika si user memberikan A sama dengan hello, kalau udah melebihi panjang tertentu, maka ini ditampung di file. Kalau mau di load lagi, baca filenya dan sebagainya. Kalau satu komputer terlalu kurang, lintas komputer misalnya filenya. Adik-adik bisa lihat lah, ini bisa terbatas, tidak terbatas maksud saya, bisa rumit sekali. Tapi apapun yang dipilih, ya, dynamic length itu memang tidak pernah mudah. Ya. Alokasi dan alokasi selalu menjadi kendala dalam implementasi. Ya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini adik-adik? Apakah suara saya masih kedengaran? Masih, Pak. Oke, baik Kennedy, terima kasih. Ini kalau static string gampang ya, kalau diketahui. Kalau panjangnya juga dibatasi ya tidak terlalu susah. Kalau panjang yang antar batas ya itu memang tidak gampang. Ya. Nah terus ini ordinal. Ya kita pahami bahwa integer, karakter, boolean ya, boolean ini sesuatu yang umum di berbagai bahasa ya, termasuk di contoh ini di Java ya. Enum misalnya, nah enum ini juga sebuah tipe yang tidak semua bahasa support. Ya. Sebagai contoh Java sekarang tentu support enum. Tapi kalau kita lihat enum ini diperkenalkan di Java 5 ya. Ya, ditambahkan ke dalam Java versi 5. Java 5 ini adik-adik berarti masih bayi. Dirilis tahun 2004 ya. Artinya 16 tahun lalu. Tapi Java sendiri dirilis tahun 96. Artinya butuh 7 tahun ya. 7 tahun untuk menambahkan enum ke dalam sesuatu yang disupport oleh si bahasa. Ya, 96 ke 2004. Oh maaf, 8 tahun ya. Ya, 8 tahun untuk menambahkan sebuah enum. Ya, sebagai bahasa yang sungguh populer Java, ya, ini pasti ada alasannya, ya. Nah, tapi sekarang tentu kita sudah menggunakan enum bisa saja, ya, karena sudah ada sejak 2004. Tapi enumerasi ini cukup mempermudah programmer, ya. Saya dalam enumerasi hari, misalnya Senin, Selasa, Rabu, ya, tetap ada setelah Senin, Selasa, tapi tidak disimulasikan dengan 0, 1, 2, 3, dan sebagainya. Ya. 0, 1, 2, 3 itu secara semantik 2 bisa besar 1, 3 bisa besar 1, 3 besar 2. Tapi kita tidak mau demikian. Kita mau enumerasi dengan nama yang kita bisa pahami. Maka disitulah fungsi tipe enumerasi. Ya. Kemudian subrange ya. Kalau kita bicara tentang subrange ini seberapa kita izinkan subrange menjadi sebuah tipe tersendiri dalam bahasa ya. Kalau kita lihat di sini di contoh di slide ini kan kita lihat bahwa ada sejumlah hari dan weekdays ditentukan berapa sampai berapa. Ya, tapi apakah ini konstruk yang disupport oleh semua bahasa? Apakah ini tipe yang di semua bahasa ada? Rasanya tidak ya.
subrange ini adalah spesifik pada bahasa-bahasa tertentu ya. Sebagai contoh di sini digambarkan di ada seperti ini, ya, bahasa ada. Ya. Terus kalau kita bicara soal apapun itu, mau subrange atau apapun itu, kita akan berbicara beberapa hal. Pertama adalah readability, ya, seberapa subrange ini memang mempermudah programmer, ya, dan reliability, bagaimana si compiler atau interpreter itu bisa secara reliable gitu bekerja dengan subrange, ya. Ya. Nanti kita akan lihat contoh lebih lengkap, ya. Kemudian array, ya, array. Array sendiri di sini disebutkan sebagai homogeneous, ya. Tapi adik-adik perlu sedikit berpikir lebih luas, ya. Sebagian besar bahasa menganggap bahwa array adalah kumpulan tipe yang sama, ya. Tapi sebagian bahasa menganggap ini boleh berbeda, ya. Sebagian bahasa bahkan tidak menyebut array tapi sebagai list misalnya, ya. Nah, kita lihat di C tadi, ini adalah array of character yang kita minta 30 elemen di dalamnya. Ya, di sini tentu saja kalau kita lihat ini adalah semua diisi oleh char. Bagaimana kalau saya ganti dengan 1.5 misalnya? Ya. Sesuatu yang char dan integer di C, ya, kita bisa pertukarkan dalam batasan tertentu, ya. Tapi kalau saya isi dengan sesuatu yang lebih rumit, ya, akan bisa menimbulkan crash, ya. Kemungkinan bisa menimbulkan crash tergantung dari bagaimana si compiler ini mendeteksi, ya. Nah, Python, ya, Python sendiri, misalnya kalau kita punya L, A sama dengan misalnya ini, list kosong, 1, true, hello, dictionary, seperti ini misalnya. Kalau kita lihat, tentu saja elemen dalam A tidak homogen, ya. Ini adalah sebuah list, ini adalah sebuah integer, ini adalah boolean, ini adalah string, ini adalah dictionary, ini adalah list of list of list of list of list of list, ya. Sudah jelas ini tidak homogen, ya. Lalu bagaimana dengan Java? Mari kita lihat. Kalau kita jalankan, ini sesuai harapan kita. Kita mencetak, kita punya sebuah array of integer dengan 5 elemen, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dalam sebuah perulangan kita mencetak array indeks keberapa, ya. Maka kalau indeks ke-0 adalah 1 dan seterusnya, ini sesuai harapan kita. Ketika kita memberikan nilai seperti ini ke dalam literal array of integer, kompilasi bagaimana? Kalau kita lihat, kompilasi akan gagal. Akan gagal karena pesannya jelas, type mismatch, bahwa cannot convert from string to integer. Artinya dalam hal ini kita lihat array sesuai definisi dalam slide ini adalah homogen, ya. Semua harus, kalau integer adalah semua integer. Apakah ini bisa? Tidak bisa. Kompilasi gagal. Kalau kompilasi gagal, program tidak ada. Adik-adik di bidang mungkin familiar dengan bidang perbankan, ya, dan kita mungkin bisa lihat bahwa banyak solusi diterapkan di enterprise perbankan yang prefer ke bahasa dengan static typing,
Ya, tipe diketahui pada saat kompilasi seperti ini. Misalnya, kalau saya definisikan A, saya deklarasikan A adalah sebuah array of integer, maka kalau saya isi dengan string, bukan integer, dan di sini array adalah homogen, maka kompilasi akan gagal. Ya. Alasannya jelas, kompilasi akan gagal karena ini adalah bahasa yang static typing yang kompilasinya mengecek tipe ini kompatibel atau tidak. Ya, kalau gagal, kompilasi gagal, tidak akan ada program yang dihasilkan. Tapi kalau kita lihat di Python misalnya sebagai bahasa dynamic typing, ya bukan static typing. Sekarang A adalah tipenya array. Sekarang misalnya B sekarang adalah integer. Kemudian di tengah-tengah entah baris keberapa, tiba-tiba kita mendapatkan input dan kita ubah ini ke string. Misalnya. Lalu tiba-tiba ada operasi entah di mana mengangkatkan B dengan sebuah bilangan. Nah, ketika dia ketemu integer, tentu pemangkatan ini berhasil. Tapi ketika ketemu string hello di sini, di mana pemangkatan secara semantik tidak terdefinisi dan memicu type error, maka program akan keluar. Oleh karena itu, sejumlah aplikasi yang skalanya besar di enterprise prefer solusi dengan bahasa yang static typing dengan optimasi yang yang bagus. Ya. Tapi static typing ini memegang peranan bahwa kesalahan bisa dideteksi di awal, seawal mungkin. Apakah ada pertanyaan sampai di sini, adik-adik sekalian? Baik, kalau belum ada pertanyaan, suara saya masih kedengaran? Masih, Pak. Masih. Oke, baik. Jadi ketika ditanya apakah array homogen, ya secara umum homogen, ya. Artinya ini susah sih ya, ini konsep bahasa dan bahasa kadang-kadang memang cukup tidak dalam aturan tertentu ya. Nah, saya gunakan Python kurang lebih 20 tahun dan saya merasa bahwa konsep ini bagus ya. Ketika di Singkong saya juga menerapkan bahwa walaupun namanya array ya, tidak berbeda seperti halnya dengan Python, saya di Singkong ini adalah array ya. Tipe dari A ini adalah array ya. Tapi array di sini juga bisa menampung aneka tipe ya. Array kosong, null, string, hash, bahkan komponen GUI, misalnya sebuah button, bahkan sebuah database connection, sebuah array of array, ya. Dan ini tetaplah sebuah array. Kalau adik-adik lihat, tentu ini tidak homogen, beda-beda isinya, tipenya beda-beda. Ya. Nah, tapi secara umum memang kita punya patokan bahwa array itu kita anggap homogen. Ya. Kecuali kita sebut ini adalah heterogeneous array. Ya. Yang kita juga akan bahas nanti. Indexing. Indexing ini tergantung bahasanya. Kalau kita lihat, most languages use brackets. Ya, kita sudah lihat di sini bahwa kita menggunakan, kalau kita punya A di sini, maka A yang ke-0 adalah array kosong, A yang ke-1 adalah 1, A yang kedua adalah true, A yang ketiga adalah hello, A yang keempat adalah dictionary kosong, dan A yang kelima adalah list of list. Ya. A yang ke-6 adalah index error, ya, terjadinya error karena tidak ada. Tapi bagaimana dengan A yang ke -1? Python mendukung indeks negatif, maka diambil dari belakang. Ya. A yang -2, maka nomor 2 dari belakang, ya, yaitu list ini. Maksudnya dictionary kosong ini. A yang ketiga berarti dari belakang yang ketiga yaitu string hello ini. Ya, demikian seterusnya.
A yang ke minus 1000 bagaimana? Tentu indeks error karena tidak ada elemen ke 1000 dari belakang. Oke. Tapi tentu sebagaimana halnya bahasa, seperti ini digambarkan bahwa bahasa Fortran misalnya menggunakan simbol berbeda. Ya. Most languages menggunakan bracket, tapi kita bisa pahami ya, Fortran tahun 50-an sudah ada. Oke, berikutnya index of array ya. Kita lihat di Java indeksnya adalah integer ya. Di C juga. Lalu bagaimana dengan checking? Kalau kita lihat di Python, tadi kita sudah lihat jelas ketika sesuatu ini memicu ini tidak ada nih indeks ke 1000 dari belakang. Ini tidak ada indeks ke-6 dari depan. Maka ini akan memicu terjadinya exception index error. Bagaimana dengan Java? Oke, ini saya kembalikan ke 5, tapi saya ingin cetak sampai elemen indeks ke 10 lebih ya. Kalau saya jalankan, oke, 1, 2, 3, 4, 5 tentu berhasil. Ya, dia ada memang. Tapi di baris berikutnya, maksud saya di perulangan berikutnya, maka akan memicu terjadinya array index ya. Array index jelas dikasih tahu, array index out of bounds exception. Kita dikasih tahu bahwa oke, ini terjadi kesalahan bahwa kita mau akses indeks yang di luar batas ya. Nah, ini berarti pemeriksaan juga dihadirkan mirip dengan Python ya. Tapi apakah ini harus selalu menjadi sesuatu yang sama bahwa exception akan terjadi? Di Singkong misalnya, Singkong memilih untuk mengabaikan kesalahan tersebut. Kalau punya array, kita mau akses indeks ke 1000, 10.000 gitu, maka tidak ada kesalahan exception, tapi hanya memicu bahwa operasi ini mengembalikan nol. Ya. Tentu bahasa-bahasa yang muncul bebas untuk melihat array seperti apa. Apakah range-nya ini kalau di luar range yang tersedia akan memicu error. Adik-adik mungkin juga sebagai tugas, ya tugasnya secara lisan, adik-adik pelajari array di Pascal. Seperti apa array di Pascal? Ya. Itu saja. Ya. Nah, ini berikutnya subscript binding, dan nah ini topik yang udah gampang ya adik-adik ya, dikasih satu halaman, tapi intinya adalah gini, kita mau taruh di mana sih array-nya gitu, kita mau bind di mana, kita mau alokasikan di mana. Ya. Kemudian pada dasarnya begini, semakin gampang sebuah bahasa dari sisi pandang user, biasanya si interpreter atau si compiler itu akan melakukan berbagai hal untuk mempermudah si programmer. Ya. Programmer mempersepsikan bahasa ini gampang, tapi di internal di bawahnya si translator ini terjadi beberapa hal yang mungkin bisa kompleks. Sebagai contoh, kalau kita mau kasih stringnya nggak terbatas panjangnya per spesifikasi, bukan implementasi, maka kita mesti harus sibuk alokasi memori di heap dan sebagainya. Ya. Inisialisasi array ya, kita sudah lihat di Java misalnya, kita sudah ada contoh tadi, kita inisialisasi dengan nilai seperti ini ya. Apakah sebuah bahasa yang support array tidak mendukung inisialisasi? Barangkali ada ya. Adik-adik mungkin kalau ada waktu bisa cari-cari sendiri ya. Apakah ada bahasa yang support array tapi tidak bisa diinisialisasi pada saat deklarasi misalnya, atau pada saat inisialisasi sendiri tapi tidak boleh misalnya, harus via perulangan misalnya. Itu tergantung dari desainer bahasanya. Ya, kemudian heterogeneous array ya, akhirnya ini muncul juga ya, array di mana elemennya tidak harus dalam tipe yang sama ya, kita sudah lihat tadi ya. Dan tentu bahasa-bahasa yang dynamic biasanya mendukung itu
Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita absen dulu ya adik-adik ya. Oke, absensinya. Baik, hadir semua. Oke, mari kita lanjut sisa materinya. Kita sudah lihat ini heterogeneous array, sama saja. Slice ini adalah kalau sebuah bahasa mendukung array, ya, apakah ada cara buat kita untuk mengambil sebagian dari array, tapi dalam bentuk irisan, ya. Ya, kalau kita lihat di Python, kalau saya punya A seperti ini, irisan dari 0 sampai 4. Ya, ini berarti bacanya adalah dari 0 inklusif sampai 4 eksklusif. Jadi dari 0, 1, 2, 3. Ya, 0, 1, 2,
0, 1, 2, 3. Ya. Atau kita bilang dari awal sampai 4 eksklusif. Berarti sama 0, 1, 2, 3. Atau dari 3 inklusif sampai akhir. 3, 4, 5. Ya. Atau dari minus 4 sampai minus 1. Berarti dari 4 di belakang, 0, 1, 2, 3, 4, sampai ke 1 dari belakang. Ya. Ini adalah di Python. Ya, kalau kita lihat di slide presentasi menyebutkan bahwa Ruby juga mendukung dengan metode slice. Ya. Singkong menyediakan slice tapi dalam bentuk fungsi. Slice dari A ambil dari 1 sampai 4 misalnya, maka seperti ini ya. Jadi irisan dari sebuah array atau list ya. Oke, ini tentang implementasi array itu adik-adik ya. Kalau kita bicara soal implementasi tentu bicara alokasi memori dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau kita bicara soal array dalam bentuk tidak satu dimensi, ya, kita akan bicara dua hal. Adik-adik mungkin ini cukup penting, ya. Kalau di Java misalnya, ya, kalau kita bicara begini, ini jelas ini adalah array of integer berisi 5 elemen, ya, ini satu dimensi. Tapi kalau kita bicara seperti ini tidak harus selalu multidimensi ya. Kalau kita bicara ini kelihatannya dua dimensi, bukan. Ini adalah array, ini bukan array multidimensi, ini adalah array of array. Ya. Sehingga kalau di sini ini adalah 1, ya di sini adalah misalnya 1 dan 2. Kita lihat tidak sama panjang. 1, 2, 3 ini adalah 4. Ini adalah array of integer. Jadi array of array, bukan two-dimensional array, bukan array of array. Two-dimensional array bukan, array of array. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini kita perbaiki programnya. Mari kita jalankan. Ini berisi outputnya adalah 1, ya. Yang array pertama elemen dari A adalah array of integer yang hanya berisi 1. Berikutnya adalah 1, 2. Berikutnya adalah 1, 2, 3. Berikutnya adalah 4. Adik-adik lihat ini adalah array of array. Ya, panjang tiap elemen dalam array A tidaklah sama. Ya. Terus ini sama. Array bisa array of array atau multidimensional array. Terus asosiatif array. Asosiatif array ini adalah adik-adik ada yang sebut bahasa, ada yang menyebutnya sebagai hash table, hash map, dictionary. Ya, tergantung bahasanya menyebutnya apa. Ya. Jadi mapping dari key to value. Ya. Di Python jelas ya, kita tahu bahwa X sama dengan ini, misalnya X name adalah Python misalnya. Oke, jadi X sekarang adalah sebuah mapping, ya, sebuah hash table, sebuah hash map, sebuah associative array atau sebuah dictionary. Ya. Dia punya key yang mapping ke values, keys yang mapping ke values, key yang mapping ke value. Bagaimana dengan Java? Java
Di Java kita ada mengenal hashmap. Ya, hashmap itu adalah turunan dari abstract map, ya, di mana mereka mengimplementasikan interface map yang merupakan sebuah pemetaan dari key to value. Ya. Ini sangat penting, ya, sangat penting. Ya, adik-adik, ini baru sebuah interface, ini luar biasa kompleks, ya. Ya. Adik-adik silakan membaca ini apabila tertarik. Di Singkong dibuat dengan Java dan mendukung juga map tapi dalam nama hash. var a sama dengan ini sama saja, ya. Ini adalah sebuah ini, atau var a sama dengan langsung diberi nilai name misalnya Singkong. Atau di set a version 4.0 misalnya. Oh, maaf. Oke. Nah, kalau kita lihat A sekarang berubah menjadi ada name dan version, ya. Nah, implementasi dari Singkong ini adalah hashmap di Java, ya. Jadi mapping dari hash ke hashmap juga, ya. Bagaimana Java mengimplementasikan hashmap? Ya, itu topik yang sangat kompleks, ya. Ini adalah associative array. Materi kita selesai sampai di sini, adik-adik. Tugasnya adalah pelajari array di Pascal. Ya. Kemudian tuliskan dalam sebuah technical report yang adik-adik dapatkan dari array di Pascal seperti apa. Ya. Dalam tugas kelompok. Nanti saya akan tuliskan tugasnya secara tertulis, tapi kurang lebih demikian, ya. Array di Pascal cukup menarik karena berbeda dengan beberapa bahasa yang populer dari keluarga C dan turunan-turunannya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan adik-adik? Apakah suara saya masih kedengaran? Kedengaran, mungkin belum ada pertanyaan. Oh, baik-baik, oke, baik, Tiara, terima kasih. Ya, jadi kita masih akan bicara soal strong typing dan weak typing dan macam-macam ada di minggu depan, tapi kita nggak tahu bagaimana, apakah digantikan kapan. Kemudian kita akan bicara soal user defined data type, mungkin setelah mid semester, saya nggak terlalu ingat. Kemudian ada abstract data type, ya, kemudian hal-hal yang terkait dengan tipe data. Ya, tipe data sendiri sebenarnya satu yang bisa sangat kompleks kalau kita mau melihat lebih dalam, ya. Sebagai contoh, ini ada sisa waktu, coba kita lihat duck typing. Ya, ada dynamic typing, ada juga duck typing, ya. Nah, adik-adik kalau ingin baca lebih lanjut bisa baca tentang duck typing, ya. 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 Duck typing ini salah satu pembahasan dalam type system, ya. Kita sudah bahas static, dynamic, nanti kita akan bahas strong dan weak, ya. Tapi kalau adik-adik ingin pelajari duck typing, adik-adik bisa baca kurang lebih, ya, apa yang dimaksud dengan duck typing, gitu. Oke, saya rasa topik kita sampai di sini hari ini, pembahasan kita sampai di sini hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini adik-adik. Terima kasih untuk
perhatian dan partisipasinya ya. Terima kasih, Ko. Makasih, Makasih, Pak. Terima kasih Bapak. Makasih, Pak. Ya.